warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam kita tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan tentunya kepada orang-orang yang sentiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa sebelum kita bersoal jawab atau menjawab berbagai pertanyaan antum seputar muamalah kontemporer di 0811 755 0606, kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga Ustaz dan keluarga sentiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita berdoa juga untuk seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan dalam kondisi terbaik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa dan juga antum yang baru menyimak kita di pagi hari ini, kita informasikan kembali sebelum kita bersoal jawab di 0811 755 0606. Untuk antum yang ingin langsung menelpon ke nomor tersebut, sebaiknya lebih fokus ke pesawat teleponnya agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti kepada Ustadz juga jawaban yang terima bisa lebih jelas tentunya. Dan untuk yang mengirimkan pesan singkat di layanan WhatsApp dengan mengirimkan pertanyaan, nama dan juga domisili serta langsung ke poin pertanyaan saja. Baik, kita mohon izin kepada Ustadz untuk kita bacakan saja langsung pertanyaan yang pertama untuk hari ini. Mohon izin Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari hamba Allah di Jakarta mau bertanya, Ustadz, ibu kami itu mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Lokasinya tersebut itu berbatasan dengan rumah warga, Ustadz. Dan ada salah satu rumah warga mau membeli kurang lebih 20-30 meter tanah wakaf tersebut untuk meluruskan batas tanahnya. Nah, jika boleh, uang hasil penjualan itu akan dipakai untuk merapikan tanah wakaf tersebut, akan dipagar batas kelilingnya. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kalau sudah diwakafkan, dia tidak boleh diperjualbelikan kecuali diganti dengan makna yang sama. Kalau itu bagian dari syarat pemakaman harus dibuat dan pagar, tidak ada masalah. Berarti dia bagian dari tanah wakaf. Kalau syaratan dari pihak pemerintah kota tidak harus dengan pagar pemakaman, maka tidak boleh dibelikan ke pagar hasil penjualan tanah itu, tapi dibelikan tanah lagi yang lain. Ya, umpamanya tadi terjual dengan harga 100 juta, dibelikan di bagian sisi yang lain tanah makam lagi untuk memperluas. Wabillahi taufik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan tanah wakaf di makam ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban juga untuk antum yang punya persoalan yang sama, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di pagi hari ini. Dan untuk antum yang ingin lebih jelas menanyakan, lebih baik di 0811 755 0606 itu melalui telepon langsung, dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, afwan izin bertanya. Ana mau bertanya persoalan gaji guru honorer yang hanya kurang lebih 2 juta sekian per bulannya.
apakah ada bunganya juga Ustadz? Tanya di bank berbeda-beda jawabannya. Dan gak ada, kadang tidak. Katanya, hanya deposito. Barakallahu fiqh. Nah, Ustadz. Tidak paham saya. Kalau itu tuntutannya. Baik, Ana ulang lagi Ustadz. Beliau ini mau bertanya, apakah gaji guru honorer yang hanya kurang lebih 2 juta sekian per bulan, itu ada bunganya atau tidak ya Ustadz katanya. Dia bertanya di bank, itu berbeda-beda jawabannya Ustadz. Ada yang tidak dan ada yang iya. Katanya hanya deposito saja. Barakallahu fiik. Kalau deposito ya ada bunga lah. Nah, Kalau ada bunga, kalau yang 2 juta itu kurang untuk biaya hidup Anda, bunganya pun tidak ada masalah, Anda ambil. Wabillahi taufiq. nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Dari akhi yang bertanya mengenai persoalan gaji yang ada bunganya ya. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, jika itu memang deposito atau kurang dari kebutuhan hidup Anda per bulan itu tidak ada masalah juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, Ana punya bisnis dinar Ustadz. Jadi pelanggan dinar yang ingin membeli dinar dengan Ana, itu ada stok yang dipegang untuk dijual. Nah persoalannya kalau stoknya mulai habis, itu Ana membelinya ke perusahaan dinar tersebut lalu dikirim melalui JNE. Karena perusahaannya di luar kota. Sementara yang diketahui jual beli emas itu harus saling berhadapan atau bertemu langsung. Kalau pihak perusahaan mengirimkan bukti pengiriman barang dan Ana juga sebagai pembeli mengirimkan bukti transfer, apakah cara seperti ini sesuai dengan sunnah karena jarak yang jauh? Syukran Ustaz. Tidak. Di awalnya sebaiknya Anda katakan silahkan dulu kirimkan emas atau Anda kirimkan rupiah dalam bentuk pinjaman. Nah. Jadi setelah rupiah Anda sampai lebih dulu, statusnya di tangan pemilik dinar adalah pinjaman. Ketika emas Anda terima, Anda akadkan lagi ke dia. Ini emas ini saya beli dengan uang pinjaman saya yang ada pada tanganmu. Tentu konsekuensinya sudah terjadi perubahan kurs, ya Anda menerima emasnya lebih Anda kurangkan kalau kursnya naik. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Syukur juga untuk antum yang bertanya persoalan dinar ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan antum. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung, silakan para pemirsa Asilo TV dimanapun berada di 0811-755-0606 dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, sembari menunggu telepon, kita juga sampaikan untuk antum yang baru menyimak program live interaktif Muamalah Kontemporer. Ini adalah sebuah program yang insya Allah akan menjawab persoalan-persoalan seputar fikih muamalah kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Herwani Tarmizi hafizahullah ta'ala. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah halal penghasilan Ana dari berbisnis? Ana dahulu janji jika Rasulullah SAW tidak berhutang dalam bisnis, maka Ana juga tidak akan berhutang. Qadarullah, akhirnya Ana menyewa kendaraan dengan berhutang. Ini bagaimana hukumnya Ustadz katanya? Naam Ustadz. Kalau Anda mengucapkan lafaz sumpah ya bahwa saya demi Allah, saya tidak akan berhutang dalam bisnis saya karena Nabi SAW tidak pernah berhutang dalam bisnisnya. Kalau Anda melafazkan lafaz sumpah ada demi Allah, maka tinggal Anda kafarat yamin, itu memberi makan 10 fakir miskin. Anda beli beras, kafarat itu satu kafarat sebanyak 1,5 kilo kali 10 berarti 15 kilo. 15 kilo itu Anda berikan kepada fakir miskin.
Wabillahi taufik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya untuk yang bertanya persoalan janji ini ya, apalagi kalau dilafazkan dengan sumpah. Ini juga menjadi ilmu dan perhatian untuk kita bersama untuk lebih berhati-hati dan mawas di dalam persoalan tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di nomor WhatsApp di 081175500606 dan untuk telepon itu ke nomor yang sama tapi melalui telepon langsung ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz serta keluarga, amin ya robbal alamin. Izin bertanya Ustadz, teman ana dulu pemusik dan sudah pernah beli alat-alatnya. Alhamdulillah sekarang sudah hijrah. Pertanyaannya, bagaimana alat-alat musik dia yang saat ini masih disimpan, apakah boleh dijual atau seperti apa Ustadz? Apakah halal hasil penjualannya juga Ustadz? Syukran Ustadz. Allah barik. Alat musik haram untuk diperjualbelikan. Kalau dia bertobat, bagaimana caranya? Nah. Nabi Musa alaihissalam ketika Samiri umatnya membuat patung emas, patung anak lembu dari emas. Nabi Musa tidak menjualnya. Tapi lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Beliau bakar dan abu pembakarannya dia buang di Sungai Nil. Oleh karena itu para ulama mengatakan barang yang haram dijual, bila masih berbentuk yang haram maka tidak boleh dijual. Nah. Dalam kasus tadi, kalau alat musik tadi dalam bentuk alat musik tidak boleh dijualkan. Tapi kalau sudah dipretelin, ya, pretelin itu diambil bagian per bagian dan ada fungsi lain seperti umpamanya kalau dia punya gitar, itu kan dawainya banyak manfaat gunanya. Nah. Ya, maka dia lepas satu-satu, dawainya dia jual, yang kotaknya dia hancurkan, dia jual dalam bentuk kiloan sampah, tidak apa-apa. Tapi bila masih dalam bentuk alat musik, hukumnya haram. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai seorang teman yang dulu adalah seorang pemusik dan sudah hijrah, dan bagaimana dengan kondisi alat-alat musik yang masih ada disimpan dan apakah boleh dijual. Dan dinasihatkan oleh guru kita, boleh tapi harus dipreteli dulu atau dimanfaatkan dengan fungsi yang lain, bukan dengan sebagai fungsi alat musik juga. Baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari juga kita menunggu telepon di 081175500606 untuk antum dan antuna para pemirsa Asil TV yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah benar Ustadz kalau di Indonesia saat ini haji itu tidak wajib karena sistemnya yang batil? Kalau sudah terlanjur daftar, solusinya seperti apa Ustadz? Apakah boleh saya tetap menunggu atau harus dibatalkan? Naam, Ustadz. Haji di Indonesia, ya, itu antriannya sudah panjang. Ketika antrian panjang, maka tidak ada istita'ah, kemampuan orang berangkat ibadah haji. Dan ketika tidak ada kemampuan, berarti hukumnya tidak wajib. Kalau Anda berangkat dan tidak ada dosa dalam transaksinya, dan Anda berangkat, alhamdulillah, semoga Allah terima amal ibadah Anda. Adapun yang belum mendaftar kuota, apakah bagi dia masih wajib? Jawabannya tidak. Nah, kalau ingin mendaftar juga ya silakan. Ya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihatnya dan juga jawaban dari pertanyaan saudara kita mengenai haji
khususnya di negara kita Indonesia untuk kondisi saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban juga nasihat untuk kita bersama, khususnya yang punya niat untuk berangkat haji. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita menunggu telepon di 0811-755-0606. Baik, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang, dalam tanda kurung, pengurus masjid yang membeli sebidang tanah di sekitar masjid untuk perluasan masjid? Nah, sementara beliau ini tahu hasil dari penjualan tanah ke masjid oleh orang yang menjual akan digunakan untuk menyuap agar anaknya mendapat kerja di sebuah instansi. Nah, Ustaz. Membeli dari orang yang dia akan menggunakan uang itu untuk bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ala. Nah. Seperti itu kan? Baik. Seperti itu kah? Nah, Ustaz. Ya. Sama hukumnya dengan menjual atau menjual barang yang akan Anda yakin digunakannya untuk maksiat. Nah. Jadi Anda menjual anggur yang dijelaskan oleh para ulama, yang pembelinya itu adalah membuat khamar. Hukum menjual kepada dia hukumnya haram. Membeli juga sama. Nah. Anda membeli dan uang Anda akan digunakannya dan Anda tahu dia menggunakannya untuk maksiat kepada Allah, maka hukumnya haram membelinya. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar ketentuan Allah Jalla fi'ala. Baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita. Hamba Allah di Jambi ya, mengenai membeli sebidang tanah untuk dijual atau digunakan hasilnya untuk menyuap agar anaknya mendapatkan kerja atau KW di sebuah instansi. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban pertanyaan dari hamba Allah yang di Jambi, dan juga ini adalah ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mau bertanya, bagaimana hukumnya kita melakukan atau membuat acara di sekolah swasta, Ustadz? Ini dengan memungut inset dari setiap peserta, itu murid-murid sekolah itu sendiri, tetapi ini hanya digunakan untuk operasional perlombaan itu saja. Sementara untuk hadiah-hadiahnya kita ambilkan dari dana yang sudah terkumpul yang memang dikhususkan untuk perlombaan tersebut. Apakah ini boleh dilakukan dan apakah uang atau inset pendaftaran ini boleh dimanfaatkan, Ustadz? Nah. Jenis perlombaannya apa? Ini tidak disampaikan, Ustadz. Nabi SAW mengatakan, La sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw nasbin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Nah. Dan para ulama kemudian, dan ini mazhab sebagian ulama Malikiyah, yang semakna dengan skill 3 ini yang dibolehkan Nabi, tiga skill yang disebutkan Nabi itu skill yang dibutuhkan dalam berperang dalam jihad fi sabilillah. Maka bila semakna dengan itu dibolehkan. Adapun kalau perlombaannya hanya untuk kebugaran dan untuk meramaikan kegiatan seperti olahraga badminton, futsal dan lain-lainnya, maka bermainnya boleh, berlombanya boleh, tapi hadiahnya haram diambil dan haram diberikan, dan haram juga untuk mengikutinya bila di situ diberitahukan akan mendapatkan hadiah atau memperebutkan puak piala.
Baik. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasan serta nasihatnya untuk perlombaan yang diadakan di sekolah ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk pihak sekolah dan juga kita bersama, khususnya para kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, dan juga para pemirsa Asil TV yang menyimak kita untuk hari ini. Untuk antum yang ingin bertanya langsung silahkan ke 081175500606. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, mau bertanya Ustadz, apakah diperbolehkan orang yang melakukan transaksi mudharabah mengambil gaji setiap bulan dari dana tersebut dan menyebutkan sebagian persyaratannya? Naam Ustaz. Mudharabah tidak bisa digabung dengan ijarah karena berakibat dia tidak menanggung kerugian. Kalau dia memang akan mengambil upah, ya bukan mudharabah, akadnya ijarah. Wabillahi taufiq. Naam, barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari pertanyaan kita. Pertanyaan saudara kita mengenai transaksi mudharabah dan mengambil gaji setiap bulannya. Dari hal tersebut, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dan kepahaman juga untuk yang bertanya, serta juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita menunggu telepon antum di 081175500606. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukum menjual produk tertentu via telepon dan meyakinkan nasabah dengannya? Sebagai contoh, harga jual adalah 30, namun dikabarkan kepadanya bahwa harganya 50. Karena perayaan hari raya atau momen tertentu, maka ada diskon dan harganya menjadi 30. Apakah hal ini halal atau haram Ustaz? Nah, kalau memang harga pada saat event itu harga normalnya memang 50 harga pasarnya, nah. lalu dia bilang seperti tadi, tidak ada masalah. Tapi kalau harga pasarnya 30, Nah. dia sampaikan seperti tadi, ini bagian dari berbohong dan dicabut keberkahan dari perniagaan mereka. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan jual beli ini ya, mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi kepahaman dan jawaban untuk yang bertanya tentunya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, saya mempunyai stand toko di pasar. Semua toko di kanan kiri saya itu telah mengambil trotoar yang ada di depan toko mereka dan sedikit mengambil bahu jalan di luar batas tanah toko mereka. Yang menjadikan saya juga melakukan hal yang sama Ustadz. Apakah ini hukumnya haram? Dan jika haram, maka apakah saya bisa tetap memakainya untuk memajang barang dagangan saya saja Ustadz? Nah. Ya, itu hukumnya haram dan Anda selalu berdosa karena memanfaatkan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi Anda. Dan ini tentu akan banyak orang yang terzalimi. Wabillahi taufiq. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan berjual beli di pasar ya, yang mengambil sebagian bahu jalan bahkan hanya untuk memajang barang dagangannya saja. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk para pedagang, khususnya saudara-saudara kita yang mempunyai usaha berdagang juga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya panitia kurban itu menjual kepala atau kulit hewan kurban? Apakah harus izin sohibul kurban Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Tidak sah jual belinya karena itu bukan milik dia dan dia menjual belikan barang yang bukan miliknya. Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Dan kurban, panitia hanya wakil dari pemilik kurban, pihak yang berkurban. Selagi mereka tidak mewakilkan menjual, maka mereka haram menjual. Andai pun pemilik kurban mewakilkan kepada panitia untuk menjualkan, maka pemilik kurban pun berdosa. Karena Nabi tidak boleh melarang menjual bagian apapun dari
kurban tersebut. Wabillahi taufik. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita mengenai pertanyaan persoalan hewan kurban ya, atau panitia kurban yang menjual kulit ataupun kepala dari hewan kurban. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk semuanya dan juga bisa diterapkan di kurban selanjutnya jika Allah memungkinkan atau mengizinkan untuk kita bertemu di hari raya kurban berikutnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya membeli tanah dari saudara dibayar nyicil, Ustadz. Untuk tanahnya apakah bisa saya olah apabila belum lunas atau menunggu lunas dulu baru bisa diolah atau dimanfaatkan? Nah, Ustadz. Pembeli sudah membeli. Nah, Ustadz. Tapi bayarnya nyicil, Ustadz. Kalau sudah dengan Anda beli dengan akad walau belum membayar, maka otomatis barang menjadi milik Anda. Nah. Maka haram bagi penjual untuk tidak menyerahkannya kepada Anda. Karena bila sudah Anda beli, walau belum Anda bayar, kemudian tanah itulah qadarullah terjadi musibah, likuifaksi, hilang, Anda wajib bayar. Kalau tanah itu sudah diserahkan ke Anda. Namanya Anda beli tanah sekian 1000 meter. Lalu penjualnya mengatakan, ya udah ini surat-suratnya dan tanah silahkan menjadi milikmu. Itu dulu ada pagar, ada kunci pagarnya, ada kunci, ini kuncinya kami serahkan. Walau belum Anda bayar, itu sudah menjadi milik Anda. Manfaat dan risiko, keuntungan dan risiko menjadi tanggung jawab Anda. Qadarullah, malamnya terjadi likuifaksi, tanah Anda ambles masuk ke dalam bumi. Nah. Ya, yang pembayaran wajib Anda bayar. Karena risiko Anda yang menanggung, maka manfaatnya adalah milik Anda. Semenjak Anda beli dan sudah Anda terima, itu sudah boleh Anda kelola. Dan kalau naik harganya malamnya, kalau tadi kan 16. Nah. Malamnya naik, ada perencanaan diberitahukan oleh pihak yang berwenang bahwa ada pelebaran jalan dan segala macam. Naik harga tanah itu umpamanya 1000%. Dari per meter 100.000 menjadi 10 juta per meter. Ya, itu si penjual tidak dapat apa-apa, Anda yang mendapatkan untung. Nah. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya dari saudara kita yang bertanya mengenai pembelian tanah meskipun dibayar nyicil ya, boleh dimanfaatkan, sebagaimana juga resiko yang terjadi juga adalah Anda yang menanggung sejak akad dilaksanakan. Baik, mudah-mudahan ini menjadi nasihat dan jawaban untuk yang bertanya. Bukan sejak akad, maaf, bukan sejak akad, sejak serah diterimakan objek. Baik, kalau belum diserah terimakan, yang menanggung risiko adalah penjual masih. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya bagi yang bertanya persoalan jual beli tanah ini dengan nyicil ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya kepada Ustadz Erwandi, apakah boleh seseorang teman dekat yang menitipkan mobilnya di rumah kita karena mau pulang kampung, Ustadz? Kebetulan parkir mobil di tempat kami cukup luas. Dia hanya mengatakan saya titip mobil ini selama pulang kampung. Dan nanti insya Allah setelah pulang kampung akan diambil kembali. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh saya menggunakan mobilnya dengan mengisikan juga bahan bakarnya? Dalam tanda kurung memanfaatkan mobil tersebut tanpa memberitahukan kepada teman saya yang menitip tadi. Jazakallahu khairan, Ustaz. Perbuatan Anda berkhianat. Efek dari khianat itu pertama Anda berdosa. Nah. Kemudian secara duniawinya ya, itu semua resiko semenjak itu Anda yang menanggung. Baik. Artinya setelah Anda pakai, kemudian mobil hilang, dicuri dan dirampok, Anda wajib mengganti. Karena
orang yang tidak amanah, Anda menjadi ghasib, dan orang yang merampas menggunakan tanpa izin menanggung semua risiko. Selain semua risiko ditanggung, juga wajib membayar uang sewa. Banyak ruginya Anda. Nah, Kalau Anda tidak pakai sama sekali, mobil hilang, dirampok, atau mobil hancur, terbakar sama dengan rumah Anda, tempat Anda, maka Anda tidak ada kewajiban mengganti. nah, Ya, baik. tapi karena Anda berkhianat, Anda memakai tanpa izinnya, maka berubah dia menjadi dhaman, menjadi Anda menanggung risikonya, karena dia pembahasan di dalam bab ghasab dalam fikih muamalat seperti itu. Dikenakan biaya sewa selama dia pakai, kemudian risiko menjadi tanggung jawab dia penuh. Wabillahi taufiq. Baik. Apa meskipun bahan bakarnya dibelikan waktu dipakai itu, Ustaz? Tinggal dihitung cukup dah dengan sewanya. Nah, Kalau sewanya umpamanya per hari 1 juta, bahan bakar cuma 200.000, Nah. berarti kurang 800.000 lagi. Kalau sama, cukup, tidak ada masalah. baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari saudara kita yang bertanya mengenai temannya yang menitipkan parkir mobil di rumah ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga untuk kita bersama, dan tentunya adalah ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Baik, untuk antum yang ingin kembali bertanya silahkan di 081175500606, apakah itu melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Ana seorang PNS penghulu. Nah, PNS penghulu, Ustadz. Ketika ada tugas menghadiri pencatatan nikah, sering dikasih uang tip. Kalau di hari kerja, Ana tolak atau tidak diterima. Tapi kalau di hari libur, Sabtu Ahad, Ustadz dalam tanda kurung, uang tipsnya Ana terima. Apakah boleh, Ustadz? Nah. Wallahu a'lam. Anda di hari libur sebagai petugas yang perbuatan Anda di hari kerja tidak menerima, alhamdulillah. Itu semoga menjadi contoh bagi karyawan yang lain, bagi ASN atau PNS yang lain untuk tidak menerima tips. Ya, baik sebagai penghulu penyelenggara nikah, sebagai polisi, pihak keamanan dan seterusnya dan lain-lainnya yang berhadapan dengan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Tapi kalau di hari libur, ya, itu bukan tips. Itu adalah Anda bekerja, fee Anda. Tetapi apakah ASN atau PNS dibolehkan bekerja di hari libur? Saya tidak tahu aturannya. Coba Anda lihat. Bila tidak dilarang, ya, maka boleh Anda terima fee. Fee disepakati dari awal, bukan di amplop 1.500.000, tidak. Ya. Anda umumnya ngitung, bagaimana cara hitung fee-nya? Itu nggak per jam, berapa menit waktu Anda yang terpakai, umpamanya 1 jam. Per jam fee untuk sebagai pencatat itu berapa? Ya, apakah 500.000, 300.000, sesuaikan. Jangan ambil banyak kalau yang nikahnya, karena orang nikah dalam kondisi dia sangat butuh, biasanya sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak takut kepada Allah untuk memeras atau memberatkan si pihak yang akan menikah tadi. Ya, wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya dari pertanyaan saudara kita yang merupakan seorang ASN atau pegawai negeri sipil dari penghulu ya, PNS penghulu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga untuk kita bersama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya menunda pembagian hak harta waris dengan alasannya banyak perselisihan antar saudara, Ustadz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau memang banyak perselisihan, ya langsung dibagi biar tidak berselisih lagi.
jangan ditunda. Baginya sesuaikan dengan apa yang Allah tentukan sehingga tidak ada perselisihan. Manusia itu berselisih karena masing-masing ingin mengambil yang menguntungkan dia. Ketika ada aturan Allah, tentu mereka tidak akan berselisih. Sehingga Allah mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Bila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada aturan di kitab Allah, Al-Quranul Karim. Dan Alhamdulillah masalah waris Allah sudah jelaskan dengan rinci di dalam kitabnya. Wabillahi taufiq. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk persoalan pembagian harta waris ini ya. Dan untuk lebih detail atau lebih jelas, antum sebaiknya di 0811 755 0606 menelpon. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah menjual barang yang sedang dicicil di bank syariah, Ustadz? Nah, kalau barang sudah Anda terima, itu murni milik Anda. Mau Anda jual, Anda sewakan, Anda hibahkan, boleh, kecuali lembaga keuangan syariah itu meminta barang itu dijaminkan. Bila dijaminkan dan mereka melarang untuk disewakan karena akan menyebabkan berbagai hal, mengurangi dari harga nilai cicilan, harga nilai jaminan, tentu tidak boleh Anda lakukan. Wabillahi taufiq. Naam, barakallahu fiik, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dari saudara kita yang menjual barang yang sedang dicicil di bank syariah. Seperti pertanyaan yang mirip juga di atas tadi ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari antum yang bertanya persoalan ini dan juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini yang bisa kita jawab bersama guru kita. Sebelum kita akhiri dan kita tutup program ini, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah telah jelaskan di dalam kitabnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam kehidupannya. Maka ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah harta jelas. Maka tidak akan pernah orang-orang menyelesaikannya dengan baik kecuali mengembalikan kepada ketentuan Allah. Allah mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Bila kalian berbeda pendapat, berselisih paham, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya kepada kita bersama di kesempatan hari ini, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Dan juga jazakumullah khairan untuk antum yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi dari jawaban-jawaban atas pertanyaan antum bisa menjadi ilmu dan juga diaplikasikan dalam keseharian kita, khususnya untuk muamalah ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bermanfaat untuk kita bersama di hari ini. Dan pastinya kita akan bersama kembali, semoga dimudahkan Allah, di pekan berikutnya bersama guru kita untuk menjawab berbagai persoalan antum selanjutnya. Kita informasikan juga untuk pemberitahuan satelit siaran Asil TV yang bisa antum simak itu di C-band dan Q-band ya. Untuk C-band satelit Telkom dengan frekuensi 3825 dengan simbol rednya 3636 di polaritas horizontal. Sementara untuk di Q-bandnya di satelit Mayasat 3B itu di frekuensi 12510 dengan simbol red 9090 dengan polaritas horizontal. Demikian untuk bisa antum simak dan antum pahami juga untuk terus menyaksikan berbagai program-program yang memberikan manfaat insyaallah dunia wal akhirat di Asil TV tentunya. Baik. Demikian saja untuk hari ini. Hafan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah mudahkan di pekan depan kita akan bersama kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum kesehatan